selalu kita istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Para jamaah shaimin shaimat wajah Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, adalah diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan dari bulan tersebut. Allah khususkan untuk menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia tersebut. Maka daripada itu, para jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bergembira dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan segala macam kebaikan, dalam segala macam lengkap dari segala urusan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keistimewaan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena padanya diturunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, karena melalui beliau diturunkan wahyu. Kemudian wahyu diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu diturunkan kepada beliau. Maka kita harus bersyukur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan wafat, ya, ta'irun ya ma yadiru ta'irun fil hawa, tidaklah satu burung yang terbang, yang mengepakkan sayapnya di hawa, di angin, illa wa huwa yadhkuruna fihi ilm, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita ilmunya. Semua sudah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribuna ilal jannah wa ma yubaiduna 'anil nar illa qad buyyina lakum." Tidaklah aku menyampaikan kepada kalian yang mendekatkan diri kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjauhkan diri kalian dari nerakanya, kecuali aku sudah menyampaikan kepada kalian semuanya. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita petunjuk hidayah di atas Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, tidak akan selamat salah seorang di antara kalian yang jauh dari Al-Quran, bahkan mereka akan tersesat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Taraktukum amrayni lan tadil fikum amrayni lan tadillu ba'da in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Nabi hanya meninggalkan dua perkara ini saja untuk umatnya. In tamassaktum bihima lan tadillu. Kalian apabila berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini sangat mudah untuk kita pelajari, sangat mudah untuk kita hafal. Dan kita sekarang telah banyak sekali kita melihat cetakan-cetakan Al-Quran yang metode mereka untuk memberikan kemudahan untuk kita semua. Tetapi tinggal diri kita, apakah mau untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran ataukah tidak. Karena Allah sebutkan dalam firman dalam surah Al-Qamar,
Allah SWT berfirman, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memberikan kemudahan untuk diingat, yaitu kepada Al-Quran, untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran atau mau mengingat dari Al-Quran tersebut? Tinggal kepada diri kita, mau kita pelajari ataukah tidak. Karena sebaik-baik umat adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan berarti ilmu yang lain tidak baik, tetapi yang paling utama adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka bersyukur kita apabila ada seorang guru yang mau mengajarkan anak kita, keluarga kita, datang ke rumah mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Bersyukur karena orang-orang terdahulu, para tabi'in, ya, apabila mereka ingin mengajarkan atau diajarkan anaknya, mereka bawa ke salah satu ulama, ajarkan anakku. Dia baru diajar surat Al-Fatihah saja, Masya Allah, dia sangat bergembira sekali anaknya sudah bisa baca Al-Fatihah. Apalagi kalau diajarkan tafsirnya, apalagi kalau sudah diajarkan untuk menghafal Quran 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Maka mereka memberikan bayaran yang begitu besar, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat mereka dibayar sampai 1000 dinar. Masya Allah. Ini untuk bayaran orang yang mengajarkan Al-Quran kepadanya. Jadi mereka memprioritaskan keluarganya untuk Al-Quran, kepada Al-Quran, agar mereka senantiasa mendapatkan pertolongan di hari kiamat, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya, yang mempelajarinya. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, Al-Quran wa siyam yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah, bahwa puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti bagi seorang hamba di hari kiamat. Maka tidak ada alasan untuk kita tinggalkan Al-Quran. Saya sibuk atau saya tidak enak, saya nggak bisa belajar Al-Quran, saya sudah tua. Tidak ada alasan. Kita harus tetap mempelajari Al-Quran. Karena orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, atau dia menganggap dirinya tidak bisa, atau bahkan dia sudah, saya tidak bisa baca Al-Quran, sudah pasrah, ya, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa orang yang tidak mau belajar Al-Quran, hati mereka sudah terkunci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci. Hati-hati, jangan sampai kita lalai dari Al-Quran, jangan sampai kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Karena keistimewaan bulan Ramadan ini, karena dalamnya diturunkan Al-Quran, dan keistimewaan umat ini kepadanya lah disampaikan Al-Quran. Maka apabila kita ingin jadi orang yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dekatlah dengan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran ini begitu banyak peringatan dan petunjuk dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yunus di ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita semua, sebagaimana orang atasan memberikan peringatan kepada bawahan mereka ketika ada terjadi sesuatu kekurangan dalam usaha mereka, bisnis mereka. Mereka mengevaluasinya, memanggil semua karyawannya dan disampaikan peringatan apabila ada kekurangan, apabila ada penambahan dan seterusnya, dievaluasi semuanya. Ini menunjukkan ada pengaturan dalam perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, karena Allah tahu di antara hamba-hambanya ini pasti ada yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah datangkan peringatan dalam Al-Quran, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang peringatan dari Rabb kalian. Apa yang Allah berikan?
wa syifaa'un lima fis sudur. Allah akan memberikan penyembuhan kepada dada-dada manusia yang ada dalam hati mereka. Allah akan berikan penyembuhan dari Al-Quran tersebut. Wa hudan, kemudian Allah akan berikan petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada 4 sifat yang Allah sifati dari Al-Quran. Yang pertama disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai peringatan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita benar-benar takut kepada Allah, maka kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai peringatan untuk kita. Jadi Al-Quran ini peringatan bagi orang-orang yang menginginkan akhirat, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita kepada Allah bukan berarti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita takut kepada Allah justru semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling tercepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari salat adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, bahkan mereka mengerti artinya atau bahkan mereka menghabiskan hafalannya sampai 30 juz, ya, tetapi mereka jauh dari syariat Islam. Mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, banyak orang yang menghafal Quran, tetapi hafalan mereka hanya sampai tenggorokan mereka saja, tidak sampai ke hati mereka. Maka daripada itu para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan dalam hati kita, dalam diri kita, keluarga kita, semua kita sampaikan. Ya, sebagaimana kita mencintai keluarga kita, justru kecintaan kita kepada keluarga kita ini harus kita barengi dengan menyampaikan kepada mereka nasihat dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ajarkan kepada mereka yang belum bisa mengaji, yang belum bisa baca Al-Quran, ya, atau yang belum sudah baca Al-Quran, tuntaskan bacaan kita semampu kita. Kalau hari ini kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, kita secukupnya 2 lembar. Ya, setelah selesai sholat subuh misalnya 2 lembar, ya, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya atau setelah tarawih 2 lembar. Jadi per hari itu 1 juz kita baca. Dan seterusnya kita atur sesuai dengan waktu kita. Kalau kita mampu dalam sehari itu bisa menyelesaikan 2 juz, alhamdulillah. Ini menunjukkan ada kesempatan kita untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Itu sifat yang pertama, bahwa Al-Quran berikan peringatan kepada kita semua. Sifat Al-Quran yang kedua adalah wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini sebagai obat, ya. Jadi kalau kita ingin mengobati diri kita, obati dengan Al-Quran. Karena sejatinya manusia ini selalu ada penyakit dalam dirinya. Penyakit yang berbahaya itu adalah penyakit sombong, penyakit hasad, iri, dengki, atau ya penyakit yang lainnya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, atau benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mengobati hati kita dari penyakit tersebut, maka obatilah dengan Al-Quran. Baca Al-Quran dan baca maknanya, terjemahannya, sampai kita betul-betul memahaminya. Kalau kita tidak paham, tanyakan kepada ahlinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka sebagai obat hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi orang-orang yang selamat hati mereka dari penyakit-penyakit tersebut, bahwa nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan membawa harta kita, bukan membawa jabatan kita, bukan membawa apa yang kita miliki saat ini di dunia, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta semua yang kita miliki saat ini di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan bagaimana hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun."
illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana nanti kita di hari kiamat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki saat ini, bahkan anak keturunan yang kita miliki saat ini, la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta dan keturunan kita. Karena apa? Karena yang bermanfaat ketika kita illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka kalau kita ingin mendapatkan hati kita menjadi hati yang bersih, maka bersihkanlah hati kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran ya, dengan Al-Quran ini, dengan hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita menjadi hati yang tenang. Salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baca Al-Quran. Karena itu adalah paling utama dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peringatan yang ketiga dari sifat Al-Quran ini adalah hudan, memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi kalau kita melihat suatu produk, ya apapun bentuknya, elektronik maupun makanan, ya selalu ada cara pakainya, cara memakainya, semua ada caranya. Dibeli obat, cara minumnya bagaimana sudah diterangkan. Ada yang minum obat sekali sehari itu 3 kali, ada sehari 2 kali, ada sekali sehari. Ada penjelasannya. Kalau kita melewati dari penjelasan tersebut atau melebihi dari penjelasan tersebut, yang ada menjadi penyakit bagi kita. Ya, kalau kita misalnya sakit, beli obat tidak sesuai dengan resep dokter, ya kita menjadi sakit. Nah, ini bagaimana Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyajikan Al-Quran ini terdapat petunjuk. Tetapi kita tidak pernah mau membaca petunjuk itu, karena yang kita rasakan, saya paham, saya tahu, dari dulu sejak kecil saya sudah belajar agama. Ya, banyak orang yang mengatakan egonya seperti itu, menyampaikan pada dirinya bahwa enggak perlu lagi saya belajar, saya sudah paham, saya sudah bisa membaca Al-Quran, saya mengatakan semua lebih dari yang dia rasakan pada dirinya. Masya Allah, dia menyatakan dirinya melebihi dari orang lain. Tetapi nyatanya apa? Ini adalah penyakit kesombongan, ya. Maka dia harus membaca Al-Quran kembali lagi, ya. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab, Al-Quran. Ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang orang-orang yang bertakwa sajalah yang menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Adapun orang yang asi, ya orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat, melakukan dosa, mereka akan mengabaikan Al-Quran. Mereka percaya kepada Al-Quran, tapi mereka tidak mau mengambil petunjuk kepada Al-Quran. Jadi ketika mereka datang masalah, mereka datang ujian, ditimpa musibah, baru mereka menyebut nama Allah, namun mereka tidak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mau hati kita tenang, mau mendapatkan petunjuk, baca Al-Quran. Jangan kita sibukkan diri kita dengan bacaan-bacaan yang begitu banyak, selewaran di media sosial, sehingga buat kepala kita menjadi stres kembali, hati kita menjadi sempit, dada kita menjadi sempit, sehingga kita menjadi orang yang sakit. Badan kita sehat, tapi hati kita menjadi hati yang sakit. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, bacalah Al-Quran. Kemudian sifat yang terakhir dari Al-Quran tersebut adalah warahmatul lil mu'minin, yaitu sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Allah berikan kasih sayang ini kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran. Semakin kita cinta kepada Al-Quran, Allah akan memberikan kecintaan kepada hamba-hambanya melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus kembali kepada Al-Quran.
untuk terus kita mentadabburi Al-Quran. Maka apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Bukan hanya cinta Allah saja yang kita dapatkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita semua. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya disebutkan dalam surah selanjutnya, dalam surah Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena apa? Karena itulah yang membuat kita bahagia, dan itulah yang paling baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Kita memiliki harta yang melimpah ruah, dan ternyata harta yang kita kumpulkan ini tidak lebih baik dari Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita tadabburi. Karena itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa yang dimaksud dengan fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Islam. Sedangkan rahmat yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ini baru satu rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. 99-nya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala disimpan di sisinya, yang Allah berikan nanti di surganya. Maka satu rahmat ini saja sudah mencakup untuk seluruh makhluknya yang ada di atas muka bumi, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini baru satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya kita akan nikmati nanti di surga. Maka itulah dia beberapa petunjuk kepada kita semua agar senantiasa kita terus memperbanyak tilawat Al-Quran di bulan yang mulia ini, berusaha untuk meningkatkan, meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, mungkin sesibuk apapun kita, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Bolehlah kita sibuk dengan dunia, boleh kita sibuk dengan urusan kita yang begitu banyak di siang hari, tetapi jangan tinggalkan Al-Quran. Walaupun kita punya waktu 10 menit atau 15 menit, manfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran yang niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin dilihat rajin sekali atau apakah. Atau kita memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, niatkan untuk mereka, ya, apa yang kita baca supaya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, akan terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah waladun salih yad'u lahu. Penting di sini waladun salih yad'u lahu, bukan hanya anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, tetapi senantiasa mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Dia punya uang atau harta yang lebih, sedekahkan dengan nama orang tua. Atau dia bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan niat dirinya untuk dan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Insya Allah maka itu akan mengalir kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ini dia pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, agar kita senantiasa bergembira dengan terus membaca Al-Quran, dan kita selingi dengan membaca faedah-faedah buku yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Barakallahu lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'ani bihi wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.